Saya dikasih bicara, ketika lawan berbicara saya diam, ketika saya berbicara lawan diam, ketika lawan berbicara yang diam. Saya pengennya kayak gitu. Kalau mau tektokan, oke, nggak apa-apa tektokan, tapi tektokan jangan kita lagi ngomong dipotong mulu, itu tanda kekalahan. Coba Kristen mana yang sanggup dengan saya? Ya, Kristen mana yang sanggup dengan saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, Bang Rizky berkas lalu. Saya rencananya mau beli tablet, ya tablet tab apa tablet tuh. Jadi kalau sudah ada tablet nanti saya sinkronkan ya. Saya lagi mau pilih-pilih dulu nih. Karena kalau di HP ini agak kurang puas, apalagi saya mau debat di dunia nyata ya. Insya Allah kalau misalnya tidak ada reshuffle, saya mau debat dunia nyata. Jadi kalau pakai tablet enak gitu kan, meskipun belum ada bukunya, kalau nunjukkan tablet kan gede tuh. Jadi misalnya Pak Pendeta silahkan ini baca. Nah, jadi belum saya sinkronkan, nanti setelah saya punya tablet, nanti saya beli, nanti saya sinkronkan. Bang Rizky, Mas Rizky, matur suwun sangat nggih. Iya. Bang Nan terlalu iya benar, ini Otan sudah gini aja. Kalau ada Oten yang pinter, kalau ada Oten yang jago, debat offline saja ya. Debat live host si RK tuh beda loh. Si RK setelah ada donaturnya itu beda teman-teman. Dulu dia pansos sama saya, Nandar saya pansos, kamu YouTube-nya banyak followernya, TikTok juga banyak followernya, saya pansos. Dulu nggak ada yang kenal RK itu. Dulu santun, aku ngomong, dia ngomong, aku ngomong, dia diam, dia ngomong, aku diam, aku diskusi enak seperti itu. Tiba-tiba setelah dia diundang ke Jakarta, dapat donatur, dapat uang ratusan juta, langsung pola diskusinya berbeda. Jadi bukan diskusi, memang tujuannya untuk menghujat. Lawan ngomong, dia ikut ngomong, oh kamu penipu, kamu berbohong. Padahal lagi dijelaskan. Karena donaturnya nggak mau, RK jangan debat sama Nandar, kamu pasti kalah. Kalau lawan debat dengan santun, kamu pasti kalah, kamu pasti babak belur. Makanya kalau si Nandar ngomong, kamu ngomong aja udah. Nah, jadi kalau ada yang nyetir, ya sudah, polanya jadinya sesuai dengan donaturnya. Si Edis juga sama. Lihat si Edis 4 tahun yang lalu di YouTube saya. Dia santun loh. Saya ngomong, dia diam. Dia ngomong, saya diam. Sekarang nggak mau dia diskusi terarah gitu. Teratur tuh nggak mau. Saya ngomong, dia ikut ngomong. Kalau dia ngomong, saya nggak boleh interupsi. Kurang apa saya itu? Sabar saya kalau menghadapi Oten. Tapi Otennya, aduh, nggak ada yang berani. Siapapun orang Kristen naik teratur. Saya kasih Anda waktu, ya, saya kasih Anda waktu. Kalau mau live host lebih enak lagi, ada timernya. Saya tidak akan menyela apapun yang Anda sampaikan, biarkan penonton yang melihat dan menilai. Contoh ini tema Yesus bukan Allah. Nanti Anda sampaikan, saya pasti dengar. Begitupun nanti saya tanggapi, Anda juga harus dengar. Atik, Jessica, Indramayu hadir, Bang Nandar, saya juga Indramayu nih. Lemah Mekar. Atik, Atik, wong dewek. Oke.
Eduardo. Halo? Halo, Ya, Muslim apa Kristen? Kristen, Ya, dari mana? Maluku Utara. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, saya tanya dulu, Boleh. Yesus itu tema di atas gimana ya? Bapak mau tema yang mana? Yesus bukan Allah atau apa? Yesus bukan Allah. Baik, Yesus bukan Allah. Ya, Bapak siap menerima penginjilan dari saya? Saya mau dengar dulu. Boleh, silakan. Mau dengar dengan Bapak punya. Ya baik, saya mau menyampaikan ya. Saya menyampaikan, saya komparasi nih. Saya nggak mau berdasarkan asumsi saya. Ya, kalau Tuhan di dalam Torah, Anda catat ya, ini ilmu. Kalau Tuhan di dalam Torah mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai God, di mana dalilnya? Banyak. Saya contohkan satu saja. Di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Mispar Stayim. Artinya apa? Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua. Tuhannya Bani Israel mengatakan begini. Payomer Elohim Anohi Adonai Eloheha. Aku ini adalah Allah Eloheha. Aku ini adalah Allah Tuhan kamu, God-nya kamu. Asyar khasyatika, yang membebaskan kamu. Aduh, itu suara siapa itu? Di tempat yang hening dulu, Pak. Lita, Ini diam. ya, anaknya ditegur aja, jangan dimarahin. Kalau anak-anak memang semua sama. Saya juga punya anak ya begitu. Oke, di dalam Torah Tuhan itu mengaku sebagai Allah. Keluaran 20 ayat kedua, Anohi Adonai Eloheha. Aku ini adalah Allah, God-nya kamu, sesembahannya kamu. Di dalam Al-Quran sama. Quran surat Toha ayat ke-14. Innani annallahu la ilaha illa anna. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Dalil orang Yahudi menyembah Allah ada. Dalil Quran menyembah Allah ada. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam keempat gospel? Satu. Yang kedua, di mana halayak ramai mengaku Yesus sebagai Allah? Dua. Tiga, halayak ramai justru hanya mengakui Yesus sebagai Nabi. Matius 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Silakan Pak Eduardo. Halo Pak. Pak Eduardo. Kepercayaan saya kan, iya. Ya. Baik, kalau masalah kepercayaan Pak, kalau masalah kepercayaan, semua agama di muka bumi ini mengaku bahwa agamanya benar. Di Kalimantan, di suku pedalaman itu, ada yang menyembah pohon, batu, roh leluhur. Mereka juga percaya bahwa yang diyakini adalah benar. Di Baduy ada yang menyembah Sang Hyang Dewi Waso. Itu juga mengklaim bahwa ajarannya benar. Semua agama mengklaim ajarannya adalah ajaran yang benar. Tetapi hanya satu agama yang benar, yaitu Islam. Nah, begitupun Kristen mengaku sebagai agamanya benar. Bagaimana kita bagaimana kita menguji Kristen ini adalah agama yang benar atau tidak? Dari segi ketuhanannya. Yesus katanya Tuhan. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam keempat gospel? Satu. Di mana halayak ramai mengakui bahwa Yesus adalah God. Kalau halayak ramai mengaku Yesus sebagai Nabi. Matius 21 nomor ke-11. Maria ibunda Yesus mengaku Yesus sebagai manusia, sebagai Nabi. Santo Joseph yang merupakan ayah angkat dari Yesus tidak pernah menyembah Yesus, menyebut Yesus manusia. Makanya saya tanya,
di mana halayak ramai menyebut Yesus adalah Allah? Silakan Pak Eduardo. Iya. Saya kan orang awam. Iya. Saya kan cuma percaya di dalam kitab saya. Pasti di dalam kitab saya itu pasti kebenaran-kebenaran itu ada tertulis di dalam kitab. Tidak mungkin saya percaya kepada Bapak, kepada Anda, maksudnya. Saya sesuai dengan kepercayaan saya dan saya sudah baca di dalam kitab itu kebenaran yang ada. Dalam Alkitab itu dia mengalir seperti air. Kita baca Alkitab itu dari awal supaya kita tahu penjelasan-penjelasan ada di dalam situ. Kalau kita ambil cuma sepotong-potong, pasti kita tidak mengerti isi Alkitab dan kita bahasa kita kemana-mana nantinya. Baik. Itu aja. Baik. Makanya supaya nggak dipotong-potong, silakan Bapak jabarkan kepada saya. Gospel itu kan ada 4 nih Pak ya. Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Matius, Markus, Lukas. Ini adalah Gospel Sinoptik. Kalau non Sinoptik adalah Gospel Yohanes. Nah, pertanyaan saya, teman-teman Kristen kan mengakui Yesus adalah Tuhan, God, Yesus adalah Allah. Dasar Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Dasar Yesus dijadikan Allah oleh orang Kristen itu dasarnya apa? Harusnya yang menjadi rujukan utama adalah ucapan Yesus sendiri. Makanya saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Satu. Yang kedua, di mana halayak ramai menyebut Yesus sebagai Allah? Kalau Yesus disebut nabi ada, tapi kalau Yesus disebut Allah nggak ada. Bagaimana Kristen disebut agama yang benar? Konsep ketuhanan, Yesus jadi Tuhan saja nggak ada dasarnya. Silakan Pak. Coba, Bapak kan harus Kristen. baca di dalam kitab. Ya, di kitab yang mana saya pengen tahu. Iya, di kitab yang Saya mana? ini orang awam. Nah, apalagi Bapak Kita baca awam. itu dari Kejadian. Iya, Kita baca silakan. dari Kejadian sampai Kejadian kitab. di Wahyu. Iya, Pasti silakan kita tahu Bapak di baca. situ. Pasti kita tahu di situ. Alkitab itu dia seperti air mengalir. Iya, Sampai- makanya sebutkan di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Tapi saya Bapak ini tahu orang nggak? awam. Injil Tapi itu saya ada berapa? tahu. Ada 4 kan? Injil kanonik namanya. Injil itu adalah berita kerajaan Allah. Katanya berita kerajaan Allah. Masa tentang ketuhanan Yesus aja nggak ada? Coba. Dari Kejadian itu dia. Kejadian itu dia kitabnya itu orang kitab- Yahudi, Pak. Kitab Kejadian itu kitab orang Yahudi. Tanakh itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab orang orang Yahudi Kristen. ke apa ke? Kami Oke, orang mungkin Kristen kan gini aja Pak, percaya. nggak bakal nyambung Pak. Saya mah inilah debat kalau Islam dan Kristen ya. Kalau kami orang Islam, kalau yang kami hadapi orang yang awam, kami nggak akan memaksa. Silakan Bapak belajar lagi. Saya menunggu orang Kristen yang pintar, yang mau berdiskusi dengan saya. Kalau saya nggak mau bertujuan untuk mempermalukan siapapun. Jadi kalau saya rasa lawan diskusi saya tidak berpengetahuan tentang Bible, silakan Bapak belajar lagi, turun, nanti suatu saat kalau sudah belajar silakan naik lagi ya. Mohon maaf Bapak ya, saya nggak mau mempermalukan Bapak. Bapak belajar lagi, nanti kalau sudah belajar silakan Bapak naik ke saya ya. Gitu Pak, terima kasih ya Pak ya. Silakan Bapak belajar lagi. Bapak kan, Saya nggak mau mempermalukan dan saya nggak mau memperolok-olok. Bapak kan tajil. Ya, makanya Bapak Saya mau mengaku saya dengar. pintar. Boleh saya Saya mau jelaskan? dengar dari Bapak. Bapak kan pintar Oke. bahasa Inggris. Bapak pintar Injil tuh, tapi Bapak ini kan dari agama lain. Bapak Iya. pintar dari Alkitab. Baik. Coba Bapak. Baik, Silakan. Bapak mau berarti Bapak mau menerima pengajaran saya, baik Pak ya. Saya sebutkan ya. Di dalam ini saya mau dengar aja. iya makanya Bapak mau dengar ya. Ini saya kasih dengar makanan ya. rohani ya. Aku. Baik, saya akan memberikan makanan rohani kepada Bapak. Makanan rohani ini pro bono Pak, gratis, tanpa kolekte, tanpa persembahan kasih, tanpa perpuluhan Pak. Jadi gratis. Saya nggak meminta Bapak singa, nggak meminta Bapak ikan paus. Saya hanya meminta Bapak agar Bapak mencermati apa yang saya katakan. Baik ya. Di dalam Torah
Di dalam kitab Nevi'im, Ketubim tidak pernah ada ketidakjelasan tentang ketuhanan, jelas semuanya. Salah satu contoh tadi Keluaran 20 ayat kedua, Aku adalah Allah Tuhan kamu. Di dalam Yahudi jelas Tuhannya mengaku sebagai Tuhan, sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya ada satu narasi dan doa, Baruk Hashem, Baruk Ata Adonai Eloheinu Melek Ha'olam. Segala puji hanya bagi Allah, Melek, Raja Ha'olam, Raja alam semesta. Ada Yahudi kalau mereka bertefilah mesti diawali dengan Baruk Hashem, Baruk Ata Adonai Eloheinu Melek Ha'olam. Ada dasarnya. Tapi kalau Kristen menuhankan Yesus, tidak berdasar. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan di dalam keempat gospel. Tidak pernah mengaku sebagai God. Tidak pernah mengaku sebagai Allah. Justru orang Kristen, mohon maaf, tertipu daya dengan ucapannya si Paulus. Bayangkan, Anda perhatikan di dalam perjanjian baru, yang mendominasi perjanjian baru bukan ucapan Yesus, tetapi ucapan si Paulus. Yang lebih parahnya lagi, Yesus tidak pernah melegitimasi Paulus. Yesus tidak pernah memberikan hak otoritas kepada si Paulus sebagai nabi, sebagai rasul. Dia mengarang kitab dan karangannya jadi firman Tuhan. Yesus tidak pernah melegitimasi tentang ucapan si Paulus. Inilah dari Paulus untuk jemaat Korintus. Jadi firman Tuhan ucapannya. Antara ucapan manusia dengan firman Tuhan di dalam Bible dicampur. Kalau di dalam Islam, firman Tuhan itu Al-Quranul Karim. Kalau perkataan manusia, sang Rasulullah, itu namanya hadis. Dipisahkan antara firman Tuhan dengan perkataan Nabi. Di dalam Bible, ucapan si Paulus jadi firman Tuhan, ucapan si Yakobus jadi firman Tuhan, semua jadi firman Tuhan. Dogmanya apa? Atas bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Coba Bapak lihat Yohanes 17 nomor ke-8. Yesus itu bukan firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Bapak baca tuh Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman-Mu ya Allah, aku sudah menerimanya ya Allah, dan aku menyampaikan kepada murid-muridku, ya, menyampaikan kepada murid-muridku firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku, dan murid-muridku menerimanya, dan mereka semua mengaku dengan lidah dan lisannya, aku ini utusan Allah, bukan sebagai Allah, bukan sebagai God. Di dalam Islam, hukum yang terutama itu adalah menyembah Allah. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya mengaku di dalam dirinya tasdikun fil qalbi iqrarun bil lisan la ilaha illallah daholal jannah. Hukum yang terutama di dalam Islam adalah mengesahkan Allah. Di dalam gospel, ucapan Yesus berbicara, Markus 12 ayat ke-29. Yesus mengatakan tentang hal yang sama, Pak. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sebentar Pak ya, ini ada si RK ini kepanasan kayaknya, saya angkat dulu. RK, halo? Kalau berani ayo lepek loh. Kalau berani ayo lepek, jangan kepanasan. Ini bapaknya lagi belajar. Giliran gua lagi mengajar, malah elunya kepanasan. Giliran kita live PK, elunya nggak bisa ngomong. Udah gini aja. Kalau lu berani, ayo live dengan saya. Kalau berani, ayo live dengan saya. Doh. Giliran saya mengajar dengan santun sama Bapak Ekuardo, RK kepanasan, nelpon saya, ya. Nah, sedangkan tuh si RK mulai tegang-tegang, mulai panas ya. Kalau berani ini ya, Anda naik live host teratur pakai timer.
Jangan ini orang lagi ngomong ikut ngomong, mentang-mentang sudah dapat 200 juta dari donatur, akhirnya pola diskusinya nggak lagi sportif. Kalau berani debat, kalau saya bebas teman-teman ya, saya itu nggak ada tuh, oh Nandar debat nanti dikasih 500 juta, nggak ada. Kalau penghujat Kristen ada yang bayar itu, makanya pola mereka disetir. Kalau debat jangan sama Nandar, kalau sama Nandar jangan teratur ya, tapi recoki aja, akhirnya kan nggak dapat poinnya. Kalau berani live host pakai timer RK, kamu jangan mau disetir sama donatur ya, ini kamu disetir sama donatur. Kalau saya nggak ada kayak gitu, saya disupport ada memang, kalau disupport banyak yang support saya, dibelikan buku ya, dibelikan laptop, di apa, tapi mereka enggak, Nandar kamu harus begini ya, enggak Bang Nandar, saya ikut perjuangan abang, saya memang enggak punya ilmu, tetapi saya support abang dengan seperti yang saya sesuai dengan kemampuan saya ya. Ini laptop dipergunakan untuk dakwah biar saya dapat pahala jariahnya, itu buku dibelikan gitu. Kalau Kristen enggak, RK nih saya kasih, tapi kamu nanti menghujat, jangan debat sama Nandar ya, Nandar itu ahli Bible. Oke, kita nggak usah ngurus itu lagi. Lanjut Pak ya. Di dalam Bible sendiri Yesus mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah Pak. Yesus dengan gamblang menyatakan Tuhan kita adalah Allah yang esa, itulah hukum yang utama. Sekarang saya tanya sama Bapak, Pak Ekordo masih nyimak? Halo? Iya, ya. Sekarang saya tanya sama Bapak, yang menyembah Allah di dunia ini siapa Pak? Menyembah Allah. Yang menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar di dunia ini agamanya apa? Bagi saya ya Kristen. Kalau Kristen kan bukan Allah Pak, Tritunggal Pak. Ada Tritunggal, ada Oneness Pak. Ini saya tunjukkan Pak ya. Saya tunjukkan Matius 4 nomor 10. Ini Pak, ini Bapak harus perhatikan nih. Yesus aja bilang gini. Nih ya, bentar. RK kau kapok debat dengan saya, gak bisa di ini. Nih Pak, lihat Mbak ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini ucapan siapa Pak? Matius 4 ayat 10. Halo? Maka berkatalah Yesus kepadanya, engkaulah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia. Sekala engkau berbakti. Oke, saya tanya sekarang di situ. Sebentar, udah poinnya di situ ya. Sekarang saya tanya, Yesus suruh menyembah Allah atau menyembah dirinya? Iya. Kata Yesus, begini Pak. sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saya tunjukkan satu lagi biar Bapak terberkati ya Pak ya. Perhatikan ini Pak. Di dalam Yohanes 20 ayat ke-17. Nih Pak, perhatikan Pak ya. Ini kata Yesus nih. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ternyata Yesus punya Allah Pak. Yesus itu punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Pergilah kepada Bapakku dan Bapak. Aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku. Dan aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, my God, your God. Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus punya Tuhan, namanya Allah. Di dalam Matius 4 ayat ke-10,
Hai iblis, nyahlah, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Menyembah, berbakti hanya kepada Dia, bukan kepadaku. Nah, Yesus Iya, punya Allah, saya Pak. apa dulu? Yesus Bentar, punya Pak. Allah. Kenapa Bapak malah menyembah Yesus bukan menyembah Allah? Coba. Bapak, tolong saya Ya, silakan. bicara. Gini. Boleh, silakan. Bapak bacakan cuma sepenggal-sepenggal. Ya, Bapak silakan Bapak. baca sampai ayat terakhir juga nggak apa-apa. Intinya Yesus punya Allah, Pak. Kalau Bapak dandar dari awal. sebentar Pak, sebentar ya, sebentar. Sekarang saya tanya, pendeta ketika ceramah, pendeta ketika khotbah di gereja baca semua Alkitab atau sepenggal? Saya tanya Kita nih. baca kalau kita Iya, sampai silakan selesai. dibaca Matius, silakan. Supaya Kalau kita dibaca tahu Matius di dari dalam awal itu pun, ada kebenaran. kalau dibaca Matius dari awal pun tetap Yesus nggak ada sebagai Allah, Pak. Justru Yesus punya Allah. Ya, Pak. Makanya saya tanya sama Bapak. Bapak saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Bilangnya saya awam, Bang. Saya pengen belajar sama Abang. Ketika saya ajari, jangan sepenggal-sepenggal. Kalau kita belajar harus dari awal, bukan dari sepenggal. Iya, dari awal, dari yang mana? Kan dari hukum yang terutama kan? Bener nggak? Tadi Bapak bilang di mana di mana Matius? Ya, Matius 4 ayat 10. Nah, kalau belajar Matius dari pertama sampai selesai begitu. Oh, dari Injil Matius ayat Supaya pertama kita begitu. tahu. Dari Injil Matius ayat pertama sampai selesai. Iya, dari Injil Matius. Selesai. Dari Injil Matius ayat pertama begitu. Iya, langsung sampai selesai gitu. Itu supaya kita mengerti. Oke, justru Matius pasal Kalau 4. panggal kita Ini tidak nih Pak, mengerti, baik saya akan dari awal lah, nggak apa-apa dibuat Bapak nih ya, dari Matius ayat 1. Nah, Matius 4 nomor 1. Saya baca dari awal nih Pak ya. Baik, dari awal ya. Bapak kan mintanya dari awal. Bukan. Bapak mintanya dari awal. Bapak perhatikan ini. Sampai selesai. Iya, ini saya baca dari awal nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh di sini siapa, Pak? Oh, salah, Pak. Loh, kok salah? Saya nanya kok dari salah. Dari awal Matius 1 sampai selesai. Gini, ya kalau begitu ya itu bukan mengajar Pak, namanya membaca. Supaya kita mengerti. Aduh, sudah Bapak, mohon maaf Pak ya. Belajar harus. Saya nggak mau buang-buang waktu ini, bulat aja. bulat aja sih Bapak ini. Nggak ada manfaatnya. Kalau mau belajar di sekolah minggu. Ibai Anggi, Kristen atau Muslim? Salah naik ya. Halo? Oh, salah naik ini, salah pencet paling. Silakan yang Kristen yang paling hebat ya. Kalau Kristennya macam tadi ya saya buang-buang waktu. Bang Edis nantang Muslim, ayo kalau berani debat dengan saya tunggu. Yang penting enak bicaranya itu, jangan bicara aku bicara dia ngomong, ya aku ngomong dia ngomong, diam gitu loh, 1 lawan 1. Nih coba ya sama si Edis nih, pasti dia.
api yang merupakan penghujat ini si Nandar ini. Yesus, berani nggak lo Des? Diskusi ayo sama saya. Berani apa Saya lagi ngomongin organisasimu nih. Berani, Kenapa jangan kabur kau. Yesus disalib atau tidak? Jangan kabur. Tuh teman-teman ya. Aku nggak mau tema-tema dengarkan. Si Edis kabur. Kenapa kamu? Nandar, kamu waras gak sih? Loh, kamu dia langsung minta enggak? PK ini. Berani apa enggak? Dia langsung minta PK ini. Berani Nandar. enggak? Nih, berani bukan apa berani enggak? atau enggak berani. Saya lagi ngomongin api kenapa organisasimu. kamu enggak berani? Saya Jangan lagi searah ngomongin doang. api Yesus organisasimu. disalib atau tidak? Kalau berani ayo disaksikan. Nandar, saya Seribu mata sedang memandang. ngomongin api organisasimu. Organisasi Loh, api, kenapa saya katakan sebagai organisasi penghujat Kristen yang mendahului Allah dan Muhammad. Mau kau bantah? Iya, sekarang saya juga tanya, Yesus disalib atau tidak? Yesus ternyata tidak disalib. Kau bantah dulu, bisa nggak kau bantah omongan saya? Loh iya nanti makanya kita diskusi pakai timer. Loh, pakai timer. Loh, pakai timer. Kok takut? Saya tidak takut. Ayo pakai timer. Kenapa langsung kau kirim match sama saya? Enggak. Kenapa langsung kau kirim match sama saya? Biar orang Kenapa kasih kamu kau nggak itu. berani? Kalau berani biar penonton melihat kamu atau saya yang berilmu. Berani apa enggak? Nandar, dengarkan. Saya tanya, organisasimu api merupakan organisasi penghujat Kristen yang mendahului Allah dan Muhammad. Sama saya. Memang itu tema saya dari tadi kok. Kamu datang ke sini. Jangan yang takut, datang Edis. siapa? Tadi Yang datang malam ke sini saja siapa? Tadi Yang malam datang ke sini saja siapa? ada saya, kamu langsung kabur itu naik ke Kabur dari mana? Ini. Takut sama Inilah. saya. Berapa lama saya nunggu? Berapa lama saya nunggu di kolom apa? komentar? Saya naikin kamu kabur kok udah nggak ada berapa lagi. lama saya kabur dari mana? Kau turunkan Kabur, saya. Makanya gini aja. Kabur Sekarang dari ini mana? mumpung saya ada di sini, berani nggak bahas penyaliban? Memang kalian itu diajari menipu. Berani bahas penyaliban atau tidak? Jangan kabur kau nih. bilang Kamu saya dilihat kabur. penontonmu. Masa Padahal kamu saya nggak baru berani ngomong lawan berapa seorang menit langsung kalian aku? turunkan. Kalian bilang saya Katanya kabur. kamu cari muslim. Ini saya muslim. 30 menit saya Katanya kamu di cari dalam muslim. kolom antrian. Edis. Saya di kolom komentar sudah ngomong. Iya, makanya sekarang udah ada orangnya di hadapan kamu. Naikkan saya sudah saya bilang udah berkali-kali. ada orangnya di Tapi hadapan giliran kamu dinaikkan berani cuma atau 5 detik tidak? saya dinaikkan langsung diturunkan pemirsa. Iya udah ini sekarang orangnya sudah Karena ada di hadapan takut. kamu. Berani apa Karena enggak dibahas takut Yesus kalian. disalib atau tidak? Ya, Hah? sungguh luar biasa kamu. Kok sungguh luar biasa? Mengatakan Kamu saya takut ya? Kenapa Mengatakan kamu saya takut? Sudah berapa kali kamu Sudah berapa seladeni? kali? Kapan berapa kali? Ayo Sudah cepat dengan berapa saya. kali Kok kamu malah seladeni? bahas Ayo, organisasi, sekarang bahas sudah ini. tidak ada bahasan lagi. Oke, sekarang saya bahas ini. Kalau Betul berani tidak? bahas Yesus disalib atau tidak? Oke, ini Berani terakhir. apa enggak? Ini terakhir teman-teman. Kalau enggak kita buang dia karena dia nggak berani bahas ini. Takut tuh kan teman-teman dia kabur. Tema dari kamu terus. Tema dari kamu terus. Tema dari saya sekali-kali. Tema dari saya cuma gampang. Atau tidak Bahwa organisasi api adalah organisasi penghujat Kristen yang mendahului Allah dan Muhammad. Berani nggak kau bahas itu? Edis gak berani Takut dia bahas pemirsa. Yesus Tidak berani. Kenapa kamu tidak Bayangkan berani? orang apinya langsung Nandar Kenapa tidak kamu tidak berani berani? mengkonfirmasi, tidak Kenapa berani kamu tidak membersihkan berani? nama organisasinya, Malah tidak berani dia membersihkan nama organisasinya ketika ada orang yang menuduh bahwa organisasinya merupakan organisasi penghujat. Tidak Jangan berani. takut kamu, katanya hebat, Bayangkan katanya dari pemirsa, muslim. Ini muslim yang hebat datang kamu kok takut? di mana marwah dan nama harum organisasi dibilang teman-teman, organisasi penghujat, si mereka nggak berani Edis jawab. nggak berani lawan Sungguh seorang kau tiada santo agung harganya, evangelis Yonatan. Kamu Dan berani tiadalah apa kamu enggak? itu Yesus selain disalib daripada atau penghujat. Yesus disalib atau tidak? Berani apa enggak? Hah? Sudah, kalau kau nggak mau bahas tema saya, silakan, silakan tuh, cabut. teman-teman Kau yang ya. datang kemari ke sini, Si kau yang datang kemari. Edis Kuterima ketakutan kau. lawan saya. Kau yang Si datang Edis kemari. ketakutan. Ye, Katanya dibilang sini ketakutan. muslim yang paling hebat naik. Giliran aku sudah naik saya bahas Yesus bikin, disalib. sudah saya bikin di PD Takut saya ya. Nandar tentang penyaliban. Teman-teman. Kok mau kau ulang-ulang? Loh, Bahwa kapan aku banyak debat orang dengan yang kamu masalah tertipu Yesus akibat disalib? penyaliban itu. Banyak orang yang Silahkan, tertipu. ayo mari kita debat. Siapa penipunya? Buktikan. Tuhanmu Nandar. Buktikan. Tuhanmu Buktikan. dikatakan maha penipu. Buktikan. Yang Tuhanmu penipu itu si dikatakan Paulus, maha Edis. penipu. Sudah Yang langsung penipu itu maha si dahsyat Paulus. penipunya. Kalau Sudah berani, ada di PT mari saya. kita berdebat.
mau mulai teman-teman, inikah si Edis yang dijagokan itu ketika saya muncul dia nggak berani, zat yang dia maha dahsyat tipu dayanya. Sudah ada videonya di saya. Santo Agung Kok bisa-bisanya kamu si mengatakan Edis itu? malah Sungguh mau bahas kamu nekat yang luar organisasi. biasa. Emang kapasitasmu apa bahas Yeay. organisasi? Ayo Nanda, kau kan pengacara. Loh. Kau laporkan Loh, Edis TV karena Kamu mengatakan takut? API adalah organisasi penghujat. Kenapa Berani kamu nggak bahas kau? api? Berani? Takut kau kan? Kenapa kamu Coba bahas laporkan api? saya yuk. Apa Laporkan saya ke kapasitasmu? polisi yuk. Teman-teman ini ya. Yeay. Si Edis gak mau bahas Yesus tidak disalib. Takut dia bahas Loh, tema ini. kenapa bahas Takut. organisasi kok takut? Justru bahasanya adalah kau masuk Bible. organisasimu. Berani Takut. apa enggak kamu? Karena memang nyata organisasimu Teman-teman. adalah organisasi penghujat Kristen. Kamu Ya. takut ya. Kamu Organisasi takut. penghujat Kristen. Aduh, Tuh, lihat tuh. kamu takut, PK terus dia pengen PK terus. Teman-teman ya, rekam Dia nih, pengen PK teman-teman. terus. Dia pengen Si PK terus teman-teman. Edis takut Ya. teman-teman. Bahas Yesus Dia tidak disalib, pengen dia PK takut. terus. Dia sudah Oke, kabur. kita buang dia pemirsa. Oke, Karena dia hanya pengen PK mulai. Aduh, dan aduh, dia aduh. hanya pengen koin. Tuh, Kalau tuh, kau, tuh. Nanda, Mulai mau kabur. kalau kau tidak Edis mau bahas kabur. ini, Lihat ya, kita dalam selesai. beberapa Bukan detik kabur. lagi dia kabur. Kalau kau tidak Dia mau bahas nggak ini, mau kita berdebat selesai. Mau masalah bahas Yesus ini? tidak disalib. Mau bahas ini Kamu nggak? berani apa enggak? Mau bahas ini enggak? Ayo, mau berani dia. enggak? Ayo, Dia turunkan. Yesus tidak. Kabur. Edis kabur. Tuh, si Edis itu nggak mau. Takut sama saya. Malah bahas APII, apa kapasitas dia APII? Emang API ada dalam Bible dan Quran? Mau bahas APII, apa urgensinya? API itu yayasan, bukan ada dalam kitab suci tuh. Si Edis saja takut sama saya, teman-teman. Apalagi kelas oten krocok-krocok. Sekelas si Edis aja takut sama saya. Kenapa? Karena saya dalam kebenaran. Edis takut ya, rekam tadi, ada yang rekam enggak? Takut dia bahas Yesus tidak disalib. Kalau Yesus disalib, harusnya berani dong. Ayo Nandar, saya akan buktikan di dalam Bible Yesus disalib. Percaya diri, karena salib itu adalah dogma pertama sebagai penebusan dosa. Bagaimana itu menjadi iman yang kuat kalau dogmanya saja rapuh? Bagaimana itu benar kalau dogmanya saja rapuh? Gak berani. Nandar, aku takut. Aku maunya bahas APII. Kenapa bahas APII? Itu nggak ada dalam Bible, itu nggak ada dalam Quran, itu nggak ada dalam hadis. Takut. Cari debater Kristen yang paling hebat. Open camp, saya mas satu syaratnya. Elia Miron, siapapun. Edis takut ya tadi ya. Gak mau dia bahas Yesus tidak disalib. Karena Yesus memang tidak disalib. Giliran ada muslim yang berkapasitas, dia nggak berani. Carinya kristologi yang lemah Islamnya. Cari yang udah Santo Agung Yonatan datang, ya nggak berani dia. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sampai gejolak gini lihat denger si Edis tuh bener-bener tuh matanya pengen dicolok apa ya. Benar-benar saya mah. Gini. La ta'zob, jangan Sakit marah. Nggak gini bang, caranya jangan nonton kalau dia memang menghujat. Nah, dia cari muslim yang hebat naik. Giliran saya naik, nggak berani dia. Ya bahasa APII katanya. Kenapa tidak berani bahas Yesus tidak disalib coba? Ya justru Kalau itu dia. bahas Yesus tidak disalib tidak berani, padahal itu adalah pondasi iman pertama Kristen tentang keselamatan dan penebusan dosa. Betul, Kalau Mas. itu iman yang benar, pondasinya harus kuat. Kalau kita bahas pondasi kemudian tidak berani, berarti ada masalah di sini. Contoh umat Islam, Nandar berani nggak bahas konsep ketuhanan? Sangat berani. Kenapa? Karena Islam dibangun dengan pondasi yang kokoh, yaitu tauhidullah. Allahu Akbar. Nandar debat dengan saya masalah tauhid, wah saya berani banget. Kristen berani nggak bahas Yesus bukan Allah? Nggak ada yang berani. Yesus bukan Allah, mereka nggak berani. Yesus tidak disalib, mereka nggak berani. Ya kalau toh dia benar itu Kristen harus berani dong, jangan cuma ngomong doang cungur. Iya nggak berani karena mereka carinya yang lemah. Kemudian satu hal, jangan naik ke room Kristen. Kalau sudah ada penghujatan di situ jangan naik, jangan nongkrong.
Enggak bang, Itu saya kan enggak itu suka. kan Allah sudah melarang apabila ayat-ayat Allah, Rasulullah dan kitabnya dihinakan, jangan duduk bersama mereka hingga mereka melakukan sebuah perbincangan yang lain. Ini udah tahu menghujat di situ aja. Ini kesalahan juga. Ya, Iya. kalau mereka nggak berani kalau berdebat dengan saya, dengan Bang Juma, karena kami ahli Bible. Kami tahu Bible, bukan hanya terjemahannya, Ibrani, Yunani, Suryani, Arabik, kita bisa baca. Kalau Kristen, terjemahan saja. Oke, Bang Elang, ada lagi? Makasih abang, itu semangat terus lah. Saya Ya, suka. semangat. Ya, Allahu Akbar. Iya, Salam satu Tuhan abang. Saya dari Ya, Tasik, siap. salam kenal bang dari Tasik, Jawa Barat. Oh, Tasik mah sama tuh Sunda atau Abdi Gati Kuningan. Alah, Kuningan tempatmu. Gimana Kuningan, Bang? indah. Akang. Abdi Kuningan ti Ciniru. Aduh, Gunung Sibanon teh aya orang Kuningan abi Manon Jaya caket ieu caket pesantren Huda. Oh, Manun Jaya mun abdi terang eta. Tapi abdi mah pelosok. Ciniru mah leuweung geledegan. Dengan sakieu mah bagus ningali Kang Nandar. Aduh, bener setuju. Iya. Masya Allah. Senang Ya, lihat. Kang Elang hatur nuhun. Nuhun ya Akangnya. Bingah kagiri-giri, bingah amarwata suta, semar badranaya. Nuhun Kang Nandar Nuhun, ya. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat terus Kang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mundur, maju. Oh, mohon maaf Bang, aduh kepencet Bang. Kang Elang, apunten ya kepencet tadi. Waalaikumsalam Kang Elang. Atau nih kalau Kristen memang susah nih, saya nggak pakai tema itu, susah ini ya. Oten hebat naik. Mungkin temanya mau naik, waduh temanya susah ini. Jadi mereka nggak mau gitu kan. Oten hebat naik. Nah, kalau tema Yesus bukan Allah, Yesus tidak disalib, mungkin berat. Wah, ini pasti babak belur nih. Oten hebat naik, oke ya. Anda tanya saya tanya Anda. Kalau cuma apa namanya itu, kalau cuma terjemahan, bahas Yesus tidak disalib gak berani, bahas Yesus bukan Allah tidak berani, ini saya ganti nih, oten hebat naik. Ya, silakan Anda bertanya sama saya, nanti saya bertanya sama Anda. Masa nggak ada yang berani? Aduh. Ipul. Waalaikumsalam Pul. Salam kenal di Kuningan Kang. Oh, mohon Kuningana ti palih mana? Cilimus, Oh, Cilimus mah atuh tebih ti abdi mah nya. Timbang. Mohon. Siap, Ipul. Izin follow banyak Kang ya. Mohon hatur nuhun. Ayo, izin kenal. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Ipul. Jeffrey, Joy, Pesar, dari yang Kristen ya. Jeffrey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Joy Pasar. Bukan di pasar itu, PSR itu. Oh, Peser. Oh, sorry. Joy Peser. Tapi bacanya memang pasar banyak yang ini. Iya, habis nggak ada tulisan ininya E-nya. Kalau ada E Iya, gitu iya, kan orang. betul. Ya baik, Joy Peser, Kristen atau Muslim? Ya, saya nanya ini. Enggak, Kristen atau Muslim dulu. Jangan ini nanya-nanya. Islam, baik, silakan. Islam lah. Aku mau nanya sama Bang Juma. Ya, saya bukan Bang Juma. Ini orang ini kadang saya dibilang Bang Juma. Saya bukan. Bang Juma mah ganteng. Saya mah nggak ganteng. Ya. Nanya Bang. Iya, Gini. saya bukan Bang Juma. Nanti orang salah alamat. Saya Yonatan, Iya. itu akunnya namanya Yonatan. Ya. Oke. Ya, Anda Bang Yonat. nanya. Mana? Bang Yonat. Bukan Bang Juma. Anda Yonat. Iya, Anda Yonat ya. Ya, bukan Bang Juma, nanti orang salah. Masalah Gimana? agama kan? Agama enggak? Iya, boleh silakan. Masalah agama kan?
Ya, silakan. Ya. Saya nanya, apakah Ya. betul Yesus itu disalib? Yesus tidak disalib, baik dalam Bible maupun dalam Al-Quran. Oh, jadi nggak disalib. Tapi Ya. kalau nggak pernah disalib, Yesus itu kenapa saudara kita Kristen menyembah patung yang disalib itu? Itu dogma Rasul Paulus, Rasul palsu dari Tarsus. Oh, gitu. Ya, harus dibedakan ya, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Oh, iya ya. Hmm. Aku nanya itu aja. Ya, ada lagi? Kedua, yang Islam ini gimana aku bilang? Kita sama-sama Islam ini. Iya, ya gimana? Ada manfaatnya nggak debat sama orang Kristen? Karena kalau mau menurutkan kitab Injil dengan Al-Quran kan nggak jumpa, Bang. Gitu. Ya. Apakah menghabiskan waktu atau gimana nih? Itu ada dalilnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan. Ya. Oh, gitu. Di Ya. dalam Al-Quran diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum, dan berdebatlah, wajadilhum bilatihi ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit disuruh berdakwah oleh Rasulullah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi pakainya bahasa Ibrani. Zaid bin Sabit disuruh belajar bahasa Ibrani 14 hari atas berkat, atas atas doa dari Rasulullah, langsung 14 hari menguasai bahasa Ibrani, Aramaik, tulisan bisa, ngomong bisa. Mereka berdakwah para sahabat kepada orang Yahudi. Nah, itu tugas kita sekarang. Tugas kita ini berdakwah bukan hanya kepada umat Islam. Kalau berdakwah kepada umat Islam, ada namanya para ustadz, para kiai, para alim ulama. Nah, di sisi lain kita juga harus berdakwah ke luar internal, eksternal, yaitu kepada orang Kristen. Masa yang harus diselamatkan hanyalah orang Islam saja? Kan Islam ini rahmatan lil alamin. Sekarang pernah nggak kita berpikir kalau mereka menyembah manusia itu masuk neraka? Masa kita biarkan mereka menyembah manusia? Makanya kita sadarkan, tentu disadarkan dengan cara, metode, dengan pola yang baik, sebagaimana anjuran Al-Quran. Ya, wajadilhum bilatihi ahsan, berdiskusilah dengan cara yang baik. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Di Al-Quran ya. Iya. Ada satu lagi, Bang, mau tanya. Boleh. Kita kan kalau berangkat ke tanah suci itu kan mencium hajar aswad. Ya. Kalau seandainya itu di Al-Quran ataukah di ini kan diwajibkan mencium hajar aswad atau apa itu? Kalau mencium hajar aswad bukan kewajiban, tidak wajib. Tidak wajib kan? Tidak wajib. Oh. Iya, nggak ada di dalam Al-Quran. Cium hajar aswad wajib, nggak ada. Karena kalau hukumnya wajib, maka berdosa bagi yang tidak melakukan. Nah, itu makanya aku pun bertanya-tanya seperti itu, Bang. Sekarang sudah Kalau terjawab. Sekarang sudah terjawab kan? Nah, iya, makanya di dalam Islam itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Nah, orang Yahudi tersesat disebut orang yang dimurkai, kelompok yang dimurkai. Kenapa? Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Yahudi namanya. Ada orang yang tidak berilmu tapi beramal, Kristen namanya. Yesus bukan Tuhan, nggak ada amalannya Yesus Tuhan, diamalkan. Yesus tidak mengajarkan Trinitas, mereka Trinitas, itu namanya Kristen, ya. Nah, mereka beramal tapi tidak ada rujukannya. Orang Islam belajar, dia mengamalkan atas apa yang ada ajarannya, ada dasarnya, ada dalilnya. Makanya hanya di dalam Islam bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Di dalam sebuah hadis yang sahih, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Dalam Kristen nggak ada menuntut ilmu adalah kewajiban, nggak ada. Makanya mereka bodoh terhadap kebenaran. Orang Yahudi
orang Yahudi ada diwajibkan untuk menuntut ilmu, cuma mereka tidak mengamalkan. Makanya orang Islam ini adalah umat pertengahan, umat yang mengamalkan, umat yang mengimplementasikan ajaran para nabi. Ya. Jadi Injil itu turunnya ke Indonesia ini udah karangan semua ya itu Bang ya? Iya, karangan, terjemahan, bukan hanya karangan, terjemahan. Ya. Terjemahan. Ya. Oke Bang, aku nanya itu aja Bang. Terima kasih Terima banyak. kasih. Udah Ya, dapat. sama-sama. Joy Peser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedot. Ya, Ya, Kristen atau Muslim? Kristen. Suara Anda berisik. Oh ini ya, sorry ini kipas angin. Sorry. Ya, kipas ada suara kayak angin pantai gitu. Ya, oke. Ya. Baik, silahkan. Oke, pertanyaan saya, di mana di Al-Quran dicatat 2 loh batu Musa? Berapa? Di mana di Al-Quran dicatat 2 loh batu Musa? Di dalam Al-Quran dicatat loah. Loh batu Musa, lauh batu Musa. Iya, Nabi Anda Musa. tahu, iya, loah kalau dalam bahasa Ibrani itu nggak ada. Maksudnya ditulis isinya begitu. Iya. Apa yang saya tanya, yang ditulis isinya apa? Lohnya, kalau luahnya ada. Iya. Yang Anda Terus, maksud isinya? isinya atau luahnya? Isinya. Loh, kalau isinya jelas, Quran surat Toha ayat ke-14. Ketika ketika Allah memperkenalkan kepada Musa, Quran surat Toha 14. Anda baca ya, Quran surat Toha dari ayat 1 sampai 14. Di ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada Musa dengan berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dan ini sejalan dengan kitab Keluaran 20 ayat kedua tentang hukum yang terutama. Anohi, aku ini adalah Allah Tuhan kamu. Sama, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah, Tuhan kami mengajarkan kepada para nabi bahwa dia adalah Tuhan, the one and only. Sekarang saya tanya balik, pertanyaan Anda sudah saya jawab. Jangan nyebrang, Sekarang saya Anda tanya belum kepada jawab. Anda. Loh, Anda belum enggak, jawab. kan Anda sudah saya jawab Anda di dalam nyebrang. Al-Quran. Anda Loh, kok nyebrang. Anda nyebrang. sudah saya jawab. Itu jawabannya di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Kan Anda bertanya. Sekarang saya tanya balik, jangan hanya bertanya. Masa hanya Tunjukkan di Anda yang mana. tahu? Anda kan bertanya, sudah saya jawab di dalam Al-Quran, Quran surat Toha ayat ke-14 tentang maksud dan isi dari loh batu itu. Nggak Quran ada dalam Al-Quran. Loh, kok nggak ada, dibaca sendiri Quran surat Toha kok nggak ada? Aku udah tanya Donditan, aku udah tanya Bang Zuma, katanya mereka nggak ada. Kok jangan kau, kapan kau nanya gitu? Nah, makanya sekarang saya tanya sama Anda, sudah saya jawab ya. Sekarang saya tanya sama Anda, di mana Yesus mengaku Allah di dalam keempat gospel? Silakan jawab. Ada, tunggu bentar. Iya, silakan. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam keempat gospel? Pertanyaanmu sudah saya jawab. Dalilnya ada, Quran surat Toha 14. Sekarang saya tanya, di mana dalilnya Yesus mengaku sebagai Allah? Dalam bahasa Yunaninya adalah Theos, dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh Elohim. Di mana? Nah, begini. Anda tanya, saya jawab. Saya tanya, Anda harus jawab. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat ke-6. Saya hafal itu bahasa Ibraninya, nggak usah buka nih. Dalam bahasa Ibraninya, Anohi akulah, Haderek jalan, TH Ehmed, aku adalah jalan bagi Ahmad. Itu nubuatan malahan mah. Loh. Hah? Itu nubuatan Nabi Muhammad. Anda Kristen nggak bisa Ibrani, saya bisa itu. Itu Yohanes 14 ayat ke-6 saya hafal. Anohi akulah, Haderek jalan, P bagi Ahmed, bagi Ahmad, Pehayim dan kehidupan. Hidupan itu apa? Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah yang Maha Esa. Kena lagi lo. Roma 10 ayat 9. Roma itu tulisan si Paulus, bukan ucapan Yesus.
Kok si Roma itu di Itali, sejak kapan nih Yesus ke Itali? Ah, kamu ngaco. Jawab dulu, Ngaco dua kamu. loh batu Musa di mana? Ngarang aja Sudah saya jawab. Sekarang saya yang bertanya kepada Anda, jangan lari. Anda tidak menjawab. Loh, Itu kok bukan Anda tidak jawaban. menjawab Quran surat Toha ayat 14 kok gimana sih ente? Sekarang saya jawab, Nah. saya tanya sama Anda, jangan lari Anda. Anda sudah bertanya baik-baik, saya sudah jawab baik-baik. Saya juga bertanya baik-baik kepada Anda. Saya ulangi pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam keempat gospel. Nah, Anda menjawab dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Ternyata saya hafal itu ayatnya dalam bahasa Ibrani. Anohi akulah, haderek jalan, PH Ahmed bagi Ahmad. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yesus, sedangkan Yesus adalah jalan bagi Ahmad. Sebagaimana di dalam Al-Quran, saya berbicara Al-Quran saya. Quran surat 61, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam bahasa Ibraninya Ahmad. Lari kemana kau? Sekarang saya ulangi nih, satu kali lagi kesempatan. Saya kasih Anda 4 kali kesempatan di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau dalam bahasa Yunaninya Theos, di mana Yesus mengaku sebagai Theos. Di dalam bahasa Ibraninya Yahweh Elohim, di mana Yesus mengaku sebagai Yahweh Elohim dalam keempat gospel. Silakan. Oh, jangan kabur. Siapa yang berhak menghakimi manusia? Cuma Tuhan kan? Saya nggak tanya menghakimi, karena penghakiman Yesus itu berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan Yesus sendiri. Jawab pertanyaan saya. Bang Ardiansah, naik aja. Aduh. Salah semua isi Nabi, isi Lobatun Nuba. Ya apa sih? Ini nih Kok satu, salah? jangan menyembah Loh, berhala. enggak, Dua, jangan sudah menyebut saya nama Tuhan jawab. Allah. Tiga, Sudah kuduskan saya hari Tuhan. jawab. Empat, Masalah salah hormati atau tidak palsu, itu palsu. Loh, kamu ditanya malah ngalor ngidul kemana-mana. Saya tanya nih, kamu kan mengaku Yesus sebagai Allah atau tidak? Mengaku kan? Kamu ngakui Yesus sebagai Theos apa enggak? Iya. Iya, sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Theos di dalam keempat gospel? Kalau kamu bilang, oh itu 4 gospel, cari di dalam tulisan si Paulus juga, ada enggak? Di dalam Roma, Galatia, Efesus, Korintus, Tesalonika, ada enggak Yesus mengaku sebagai Theos? Coba cari, saya tunggu ayatnya. Kau bilang di Roma kan? Iya, silakan, cari dalam bahasa Yunani ya. Silakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu Iya, udah. Sekarang saya tanya, Tuhan di situ dalam oke, saya tunjukkan Bible-nya ya. Biar Anda percaya. Kalau boleh Roma ada lagi berapa? nih Kolose. Enggak, Roma berapa? Roma Aja 10 satu dulu. ayat 9. Roma berapa? Roma 10:9. Ya, Roma sabar 10, ya. ayat 9. Iya, sabar. Oke, dia sebagai Theos apa sebagai Kurios ya? Kita lihat. Kenapa sih obsesi sekali dengan bahasa Yunani? Lah itu bahasa Bible-nya yang asli, yang kamu baca terjemahan. Kamu ini gimana sih? Ntar ya, ini nggak ada ininya, nggak ada perikopnya. Jadi agak Roma ya. Sabar Roma. Nanda, Tuhan Yesus sayang kamu. Yesus bukan Tuhan. Yesus tuh bukan Theos. Makanya saya tanya, kalau Anda bisa menyebutkan Yesus adalah Theos, ngaku, baru Anda pinter. Isi dua batu salah. Enggak, kok kamu malah ke situ? Bentar ya. Anak sekolah minggu aja tahu isi dua batu. Kamu itu jangan kabur. Roma ya, sebentar. Nggak ada umat Muslim di dunia ini yang tahu isi dua. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Nih saya tunjukkan ya. Sabar. Roma. Oh siap. Kisah para Rasul. Roma berapa tadi? Roma 10 ayat 9. Iya. Iya.
Yang benar. Tunggu, mana ada? Iya, Roma 10 ayat 9. Sekarang Anda yang baca ya. Yang baca yang kencang. Baca yang kencang. Iya. Iya. Ya, sekarang baca yang kencang. Roma 10 ayat 9. Roma 10, ini Roma 10 ya. Ya Iya, benar kan? Ayat 9. Iya. Roma 10. Ini yang tadi Roma 10. Baca ayat 9-nya. Baca yang Oke, kencang. sebab jika engkau menyatakan perkataan di dalam mulutmu sendiri itu di depan umum bahwa Yesus adalah Tuhan dan Loh ini apa memperlihatkan ini? iman Loh ini apa ini? Tuhan, Loh ini apa? itu Tuhan. Loh ini tulisannya apa? Itu salah ketik. Mana kenapa dihapus? Salah ketik kamu bilang. Kok salah ketik, Duduk? Betul. Saya tunjukkan lagi salah ketik ya. Saya salah ketik. Baik. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Sekarang kamu baca ini. Ini salah ketik juga. Baca. Coba baca. Yohanes apa? Yohanes 13. Ini Yohanes 13. Waalaikumsalam. Ya baca yang kencang. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan, tapi Loh, kamu itu benar. loh, kamu membaca ini saja salah loh. Kamu gak jujur. Itu Ya, kamu juga bacaannya nggak bukan jujur. Tuhan. Kamu juga nggak jujur. Loh, kok Masa nggak isi golo jujur? batu Musa kalah? Loh. Kamu diketawain. Itu Nandar. tulisannya Tuhan apa Tuhan? Sekarang saya coba baca Enggak, lagi tunggu yang dulu, kencang. tunggu dulu. Baca yang kencang. Coba Kamu baca yang diketawain kencang. sama anak. Lo enggak baca Kamu yang diketawain kencang. sama Di mana anak sekolah Tuhan? minggu. Di mana Tuhan? Coba dibaca yang Kamu kencang. kamu menyapa aku guru dan Tuhan Yesus. Dan Loh perkataan Tuhan kamu itu Yesus benar. mana ada? Kamu astagfirullah. Di mana ada Tuhan Yesus di sini? Itu baca itu. Loh, Itu kamu Tuhan. menyapa aku guru dan apa di sini? Lord. Lah. Lord bahasa Inggrisnya apa? Aduh, ya udah lanjut. Ayat berapa lagi? Ayat berapa? Saya Ini yang carikan. tadi aku bilang. Yang Apa, ini berapa? apa? Kali ini jurus apa? Yang Enggak, tadi Kolose berapa? Hah? Kolose 1:15. Kolose 1. 1 ayat 15. Ya, sabar ya. Kolose itu setelah apa sih? Bentar. Kolose setelah Filipi Setelah ya. Setelah Filipi ya. Setelah Filipi. Tuhan Yesus tidak berubah. Jangan membahas. Kolose berapa tadi? Kolose berapa? 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Oke, Nah. baca. Nggak apa-apa. Dor. Ya Dor, nggak apa-apa. Coba baca. Mana tadi? Kolose 1 nomor 15 ya. Coba. Ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya enggak, dia adalah apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan, Terus? yang sulung dari antara ciptaan. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dia Yesus adalah- kelihatan atau tidak? Saya tanya. Bukan Allah yang tidak kelihatan, Allah Bapa yang tidak kelihatan, dialah Yesuslah jadi Oke, jadi baik. apa? Sekarang kita buka Wahyu 3 nomor 14. Ya nanti baca juga ya. Isinya aja. Wahyu 3 14. Coba dibaca. Coba ini dibaca. Ini berkorelasi dengan ya, coba dibaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, pembulan dan ciptaan Allah. Sekarang saya tanya, amin di sini siapa? Inilah firman dari Amin. Saya nggak tahu apa nih Amin. Amin ini Dari siapa? Amin. Amin ini siapa? Ini jangan pura-pura nggak Amin tahu. itu kan kalau habis berdoa kan Amin. Bukan itu amin itu, amen itu. Ini amin. Amin ini siapa? Amin Rais. Dasar dulu Amin Rais. Ini gua tunjukkan deh. Kamu malah bercanda. Amin Rais. Amin itu adalah Yesus. Nih, saya tunjukkan ya. Jadi justru Yesus adalah ciptaan. Amin adalah Yesus.
selesaikan dulu itu. Sebentar. Iya itu korelasinya, Bro. Itu korelasinya. Sebentar. Nih teman-teman ya. Melani, terima kasih. Nih. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14, Yesus sendiri disebut Amin. Makanya Itu kan bukan- ternyata Yesus adalah ciptaan. Loh, coba kamu tanya pendeta, Yesus itu adalah Amin. Jadi kalau Yesus adalah gambaran, ya berarti Yesus adalah ciptaan Allah. Karena gambaran Allah. Gambaran Allah itu bukan Allah, dia ada ini loh, Allah lukisan. Kalau apa ya? Gambaran itu creation kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Allah itu mengcreation, mengcreated, dalam bahasa Inggris itu created. Itu terjemahannya gambaran. Maksudnya itu Allah, Yesus itu adalah creatednya Allah. Ciptaannya, kreasinya, kreatornya Allah. Yesus itu adalah produknya gitu loh, paham nggak? Makanya di dalam Wahyu 3:14 Yesus itu adalah ciptaan Allah. Sekarang saya tanya lagi, ya bukan tanya lagi, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Ya di mana dulu, jawab dulu. Kalau ini nggak menjawab pertanyaan saya. Siapa yang duduk di tata Allah Bapa sekarang? Kenapa? Siapa yang duduk di tata Allah Bapa sekarang? Siapa yang duduk di tahta Allah? Siapa yang duduk di Tata Allah Bapa di surga sekarang? Nggak ada. Di mana Ada. Yesus ke surga? Di mana? Tuhan Enggak, Yesus. saya tanya di mana Yesus ke surga? Tolong dong jawab. Itu Di mana? dia bilang, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan menyiapkan rumah bagimu. Enggak, yang saya tanya di mana Yesus pergi ke surga? Kata Anda Yesus pergi ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana itu? Duh, lupa itu di mana ya, tapi Oh ada. lupa, coba cari, googling dulu, googling. Di mana Yesus, tanya nih teman-teman yang Kristen yang di bawah, di mana Yesus naik ke sorga gitu. Coba cari ayat berapa. Teman-teman Kristen kasih bocoran dia, di mana Yesus pergi ke sorga. Biar enak. Cari tolong. Ini dia. Di mana Yesus pergi ke sorga? Silakan. Saya nyalakan laptop. Sabar. Ya, saya mah sabar orangnya. Saya nggak bakal kayak yang lain, Edis. Ya di mana Yesus? Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Baik. Bentar ya. Saya bukakan dulu. Bentar ya, internet saya baru saya hidupkan. Bentar ya, sabar ya. Kalau laptop perlu internet nih. Nah, kalau diskusinya enak meskipun ini kan terarah gitu loh. Saya itu nggak suka. Saya ngomong, Anda ikut ngomong. Kalau gantian gini enak. Bentar ya, sabar bro ya. Belum nyambung ini internetnya. Sabar, seharusnya kita sabar. Engkau dan aku tak boleh terpisah. Jangan salah paham ya, Anda belum menang yang pertanyaan pertama saya tadi. Ini kita bukan menang atau enggak. Kita sedang mengedukasi loh. Kalau masalah menang atau tidak ya serahkan kepada penonton. Ini bukan ajang debat. Bukan. Seandainya Anda jujur, Anda bilang saja, maaf, di kitab kami tidak ada yang namanya isi dua loh batu Musa. Udah kan selesai. Enggak. Isinya kan ada itu. Quran Surat Toha 14. Enggak ya, ada. pasti. Loh, kamu tuh dijawab. Kok beda sih? Kok beda sih dengan kitab original? Sama lah. Karena Bible-mu itu sudah dirubah. Dirubah gimana? Dikasih tahu. Sabar ya. Internetnya masih loading, sabar. Aduh, lama banget nih. Sabar ya. Oke, sudah. Silakan Anda baca. Baca. Ya baca. Tadi berapa tuh Yesus naik ke surga itu di mana? Markus 16 ayat 19. Iya, dibaca. Oh, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu bahasa apa, bro? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Alkitab itu aslinya bahasa apa? Tuhan Yesus bicara bahasa apa? Ya, nah begitu. Tuhan Yesus berbicara bahasa apa? Bahasa Ibrani.
bahasa Ibrani. Terus perjanjian baru itu bahasa aslinya apa? Yunani. Ternyata Yesus nggak bisa bahasa Yunani, tapi Ibrani kan. Oke, nggak apa-apa. Tadi Markus berapa saya? Markus 16 ayat ke 19. Markus 16 ayat 19 ya. Sesudah Tuhan Yesus. Ini kan terjemahan. Sebentar, saya tunjukkan beberapa versi nih biar teman-teman enggak ini ya. Biar dapat ilmu. Markus 16 ayat 19. Oke, ini yang tadi dulu saya tunjukkan teman-teman. Markus 16 ayat 19 ya. Ini saya bacakan kepada Anda. Maka setelah Tuhan Yesus, bukan Tuhan ya. Maka setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah. Oke ya, sudah ya. Oke, itu terjemahan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Sekarang kita lihat di dalam Alkitab yang sudah direvisi ini, TB 2, terjemahan dunia baru. Terjemahan TB 2. Nah ini coba perhatikan ya. Lo enggak ini, aduh sabar gitu. Ini dalam bahasa Yunani. Kamu itu gimana sih? Jangan terguncang dulu. Teman-teman, ini saya bacakan Markus 16 ayat 19. Perhatikan. Di dalam bahasa Yunaninya, homen haun kurios, ternyata kurios bukan theos. Metatolalesai hautois anelepte eiston uranon. Ternyata di sini bukan ke sorga, bro. Di sini uranon. Uranon itu bukan sorga. Nah, kalau sorga itu dalam bahasa Yunani bukan uranon. Perhatikan ini. Indonesia sorga, dalam bahasa Yunaninya itu paradeisos. Seperti halnya kita dalam bahasa Inggris kan paradise. Kalau dalam bahasa Yunani paradiso. Nah, ternyata di situ bukan surga, teman-teman. Langit. Kalau langit memang Yesus pergi di langit. Nah, perhatikan ini. Teman-teman, lihat langit. Ternyata Uranos. Di sini tertulis apa? Perhatikan. Sebentar, sabar. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya sama nih, Uranon. Ya, ini karena bentuk apa sudah digabung dengan diksi sebelum dan sesudahnya jadi Uranon. Kata dasarnya adalah Uranos, artinya langit. Jadi nggak pernah Yesus pergi ke sorga, bro. Yesus itu perginya ke langit. Kalau Yesus pergi ke langit, memang Islam juga sama mengimani, yaitu Yesus pergi ke langit kedua. Penandar, itu bahasa Yunani. Itu kata di bawah itu katanya itu yang kitab yang Anda baca itu kitab Saksi Yehova dari tahun 2019 katanya. Itu di bawah katanya gitu. Iya, terus kenapa kalau Saksi Yehova saya tanya? Nah, saya kan Kristen, saya bukan Saksi Yehova. Saksi Yehova juga kan Kristen. Iya, ini Anda mencoba memframing, dijebak. Bukan memframing. Saksi Yehova memang benar menerjemahkan bahwa kurios itu artinya Tuhan. Makanya tadi saya tanya. Makanya saya tanya sama Anda, gini aja, kalau Anda mau menyalahkan Saksi Yehova ya, di mana tertulis di dalam gospel Yesus itu adalah Theos. Kalau Anda bisa menunjukkan, berarti benar Saksi Yehova salah terjemah.